berjumpa lagi dalam renungan harian hari ini. Renungan harian hari ini saya ambilkan dari Amsal 18 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Renungan harian hari ini saya beri tema sampaikan yang positif. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, bagian tubuh kita salah satunya yaitu lidah. Lidah diciptakan oleh Tuhan meskipun kecil, tetapi dengan lidah sangat banyak manfaatnya. Ketika seorang penyanyi menyanyi juga menggunakan lidah. Penyiar televisi begitu juga. Seorang guru, seorang dokter, seorang pedagang, dan masih banyak lagi, ketika dia berbicara pasti menggunakan lidah. Lidah walaupun kecil tetapi sangat besar manfaatnya. Tentunya kalau kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Tuhan menciptakan kita lidah yang begitu kecil, tetapi bisa berdampak yang luar biasa. Bisa yang berdampak positif, bisa juga berdampak yang negatif. Contohnya, kalau yang berdampak positif, bisa kita gunakan untuk hal-hal bisa memuji Tuhan, bisa memberikan semangat bagi saudara-saudara kita, apalagi di saat-saat seperti ini. Dampak positif atau apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat tentunya melalui lidah kita. Tetapi lidah juga bisa untuk memfitnah, menghina, berbohong, dan lain sebagainya. Kalau begitu, Tuhan menciptakan kita lidah walaupun kecil, tentunya harus kita gunakan untuk hal-hal yang dampaknya positif. Kita sampaikan tentunya hal-hal yang positif. Satu contoh, ketika kita mengajari anak kita sampaikan dengan lidah kita. Tentunya hal-hal yang baik, yang positif, yang bisa membuat anak merasa nyaman dengan apa yang kita sampaikan melalui lidah kita. Begitu juga, lidah bisa dipakai untuk hal-hal yang tidak baik. Satu contoh ketika kita berbohong. Walaupun kecil, lidah bisa sangat berbahaya ketika kita tidak menyampaikannya dengan baik. Makanya, ketika kita mau menyampaikan sesuatu dengan lidah kita saring dulu. Apakah yang kita sampaikan dengan lidah kita yang kecil itu, kata-katanya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau terpaksa kita marah dengan lidah kita, pasti ada sesuatu. Bukan berarti kita boleh marah-marah terus dengan lidah kita. Bukan. Dengan lidah kita bisa memuji, dengan lidah kita bisa berdoa, dengan lidah kita juga bisa berbohong, dengan lidah kita juga bisa memaki-maki. Tetapi pertanyaannya, Tuhan memberikan kita lidah itu untuk menyampaikan hal-hal yang tentunya yang baik, yang positif. Jangan kita gunakan lidah kita untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin kalau kita tidak sadar, kita marah, sesekali boleh. Namanya saja kita hidup di dunia. Kadang pas kita tidak enak, kadang capek dan seterusnya, bisa kita marah-marah. Tetapi mari mulai hari ini kita diberikan lidah oleh Tuhan, kita sampaikan hal-hal yang positif. Tentunya lidah yang diberikan oleh Tuhan walaupun kecil sangat bermanfaat apabila kita gunakan
untuk menyampaikan hal-hal yang baik, yang positif. Mari kita belajar sedikit demi sedikit, kita kurangi apa yang kita sampaikan itu yang jangan yang negatif terus, tapi kita sampaikan hal-hal yang positif melalui lidah kita. Mari kita belajar sedikit demi sedikit, lidah yang sudah Tuhan berikan kepada kita gunakan untuk sampaikan atau menyampaikan sesuatu yang positif, sehingga dapat berguna bagi orang yang mendengarnya dan bagi sesama orang yang mengetahui kabar dari yang kita sampaikan itu kabar yang positif. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan melalui firman pada hari ini. Kau ajarkan kepada kami supaya ketika kami menyampaikan melalui lidah kami, sampaikan hal-hal yang positif sehingga dapat membuat orang lain merasa kagum, merasa senang apa yang kita sampaikan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, ya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kami